monokotil yang saya dapat ada 6. Yang pertama daun pandan, yang kedua nanas, yang ketiga pohon bambu, yang keempat sir, yang kelima rumput, dan yang terakhir pohon pisang. Daun pandan Pandanus amaryllifolius merupakan salah satu tumbuhan monokotil yang banyak ditemukan di wilayah Indonesia. Tumbuhan ini memiliki ciri khas berupa akar, serabut dan tulang daun sejajar. Daun pandan mudah tumbuh sehingga sering ditanam di pekarangan rumah maupun kebun sebagai tanaman yang bermanfaat sekaligus tanaman hias. Secara morfologi, daun pandan berbentuk panjang menyerupai pita dengan ujung meruncing dan berwarna hijau. Daun ini memiliki aroma khas yang harum sehingga sering dimanfaatkan sebagai pewangi alami dalam berbagai makanan dan minuman tradisional seperti nasi kuning, kolak, bubur kacang hijau, serta aneka kue tradisional. Tanaman pandan dapat tumbuh dengan baik di daerah beriklim tropis dengan tanah yang subur serta kondisi yang lembab. Perawatannya relatif mudah sehingga banyak dibudidayakan oleh masyarakat. Selain sebagai bahan pangan, daun pandan juga memiliki manfaat dalam bidang kesehatan seperti membantu meredakan sakit kepala, mengurangi nyeri sendi, serta memberikan efek relaksasi bagi tubuh. Dalam bidang ekonomi, daun pandan memiliki nilai jual yang cukup baik. Daunnya dapat dijual dalam bentuk segar maupun diolah menjadi berbagai produk seperti pasta pandan, serat pandan, dan pewarna alat untuk makanan. Selain itu, tanaman ini juga memberikan manfaat ekologis karena dapat memperindah lingkungan dengan warna hijaunya yang menunjukkan pada perkembangbiakan daun pandan terjadi secara vegetatif melalui tunas yang tumbuh di sekitar tanaman induk. Tunas tersebut dapat dipisahkan dan ditanam kembali hingga menjadi tanaman baru yang memiliki sifat sama dengan induknya. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa daun pandan merupakan tumbuhan monokotil yang memiliki banyak manfaat, baik dalam bidang pangan, kesehatan, ekonomi, maupun lingkungan. Oleh karena itu, tanaman ini sangat penting untuk dibudidayakan dan dilestarikan. Pohon nanas merupakan tumbuhan buah monokotil yang memiliki akar serabut, daun bertulang sejajar, dan batang pendek yang tertutup daun rapat. Tanaman ini berasal dari Amerika Selatan, namun kini banyak dibudidayakan di daerah tropis seperti Indonesia karena mudah tumbuh dan buahnya bermanfaat. Akar nanas berfungsi menyerap air dan unsur hara, sedangkan daunnya panjang, runcing, dan berfungsi dalam fotosintesis. Buah nanas termasuk buah majemuk dengan rasa manis, asam yang menyegarkan serta kaya vitamin C, vitamin A, serat, dan enzim bromelain yang baik untuk pencernaan. Selain dikonsumsi langsung, nanas juga diolah menjadi jus, selai, dan berbagai produk makanan. Daunnya dapat dimanfaatkan sebagai serat alami, sedangkan buahnya memiliki nilai ekonomi tinggi karena banyak diminati pasar. Tanaman nanas tumbuh baik di iklim tropis dan mudah dirawat. Perkembangbiakannya umumnya secara vegetatif melalui tunas, anakan, dan mahkota buah. Kesimpulannya, nanas merupakan tanaman monokotil yang bermanfaat bagi kesehatan
ekonomi, dan lingkungan serta mudah dibudidayakan di Indonesia. Bambu adalah tumbuhan monokotil dari famili Poaceae yang banyak tumbuh di daerah tropis, termasuk Indonesia. Bambu memiliki batang beruas-ruas, berongga, serta tumbuh tegak dan membentuk rumpun. Akarnya berupa akar serabut yang berasal dari limpang di bawah tanah. Bambu berkembang biak terutama secara vegetatif melalui rimpang yang menghasilkan tunas baru, sehingga pertumbuhannya cepat dan mudah menyebar. Daunnya sempit, memanjang, dengan tulang dan sejajar seperti ciri khas tumbuhan monokotil. Bambu memiliki banyak manfaat seperti bahan bangunan, kerajinan tangan, perabot rumah, tangga, hingga makanan dari rebung. Selain itu, bambu juga berperan penting bagi lingkungan karena dapat mencegah erosi, menjaga kestabilan tanah, menyerap karbon dioksida, dan menghasilkan oksigen. Karena manfaatnya yang besar baik secara ekologis maupun ekonomi, bambu merupakan tumbuhan yang sangat penting untuk dilestarikan dan dimanfaatkan secara berkelanjutan. Sera atau sera Cymbopogon citratus adalah tumbuhan monokotil dari famili Poaceae yang banyak dimanfaatkan sebagai bumbu masakan dan obat tradisional. Tanaman ini memiliki batang semu beruas, daun panjang dan sempit, serta akar serabut yang tumbuh berumpun. Serai mudah tumbuh di daerah tropis dan berkembang biak secara vegetatif melalui tunas atau pemisahan rumpun, sehingga cepat diperbanyak dan dibudidayakan di pekarangan maupun lahan pertanian. Kandungan minyak atsiri pada serai memberikan aroma khas serta berbagai manfaat kesehatan, seperti meredakan peradangan, melancarkan pencernaan, dan membantu meningkatkan daya tahan tubuh. Selain itu, serai juga dimanfaatkan dalam industri makanan, kosmetik, aromaterapi, dan sebagai pengusir serangga alami. Serai memiliki nilai ekonomi yang cukup tinggi karena banyak dibutuhkan di berbagai bidang. Tanaman ini juga berperan dalam menjaga keseimbangan lingkungan, membantu kesuburan tanah, serta mengurangi hama secara alami, sehingga sering ditanam di sekitar rumah atau kebun. Rumput adalah tumbuhan monokotil dari famili Poaceae yang sangat mudah ditemukan di berbagai tempat seperti halaman rumah, sawah, kebun, dan padang rumput. Tumbuhan ini memiliki batang kecil beruas dan sempit, dengan tulang sejajar, serta akar serabut yang menyebar di dalam tanah. Rumput dapat tumbuh di berbagai kondisi, lingkungan, dan berkembang biak secara vegetatif maupun generatif. Pertumbuhannya cepat sehingga mudah menutupi permukaan tanah dalam waktu singkat. Selain sebagai
sebagai pakan ternak, rumput juga dimanfaatkan sebagai penutup tanah, tanaman, hias, serta membantu mencegah erosi dan menjaga kelembapan tanah. Rumput juga berperan dalam menghasilkan oksigen dan menyerap karbon dioksida sehingga membantu menjaga kualitas udara. Selain itu, rumput menjadi habitat bagi berbagai organisme kecil yang membantu menjaga keseimbangan ekosistem. Beberapa jenis rumput juga digunakan dalam bidang pertamanan dan lapangan olahraga karena tahan dipijak dan tetap tumbuh baik. Rumput juga memiliki kemampuan beradaptasi yang tinggi sehingga dapat tumbuh di tanah yang kurang subur sekalipun. Pohon pisang Musa sp merupakan tumbuhan monokotil yang banyak ditemukan di daerah tropis, termasuk Indonesia. Tanaman ini sangat penting bagi kehidupan manusia karena buahnya hangat, bergizi, dan mudah tumbuh di berbagai jenis tanah. Selain buahnya, hampir semua bagian pisang dapat dimanfaatkan sehingga memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Secara morfologi, pisang memiliki batang semu yang terbentuk dari pelepah yang saling membungkus. Akar pisang merupakan serabut yang berfungsi menyerap air dan unsur tanah. Daunnya lebar dengan tulang dan sejajar dan berfungsi untuk fotosintesis serta sering digunakan sebagai pembungkus makanan tradisional. Bunga pisang tumbuh dari tengah batang dan berkembang menjadi buah setelah proses penyerbukan. Buah pisang kaya akan karbohidrat, vitamin, mineral, dan serat yang baik untuk kesehatan serta menjadi sumber energi. Selain dikonsumsi langsung, pisang juga dapat diolah menjadi berbagai makanan seperti pisang goreng, keripik, dan kolak. Selain bermanfaat sebagai makanan, pisang juga berguna untuk lingkungan karena dapat menjaga kelembapan tanah dan mengurangi erosi. Pisang berkembang biak secara vegetatif melalui tunas atau anakan sehingga mudah dibudidayakan. Kesimpulannya, pohon pisang adalah tanaman yang sangat bermanfaat bagi manusia dan lingkungan. Tumbuhan dikotil, yang pertama kaktus, yang kedua pohon mangga, yang ketiga pohon cabai, yang keempat pohon alpukat, yang kelima pohon kedondong, yang keenam pohon pepaya, yang ketujuh singkong, yang terakhir pohon jambu. Kaktus merupakan tumbuhan dikotil dari famili Cactaceae yang mampu hidup di daerah kering dan panas. Tumbuhan ini memiliki batang tebal dan berdaging yang berfungsi menyimpan air serta melakukan fotosintesis. Daunnya mengalami modifikasi menjadi duri untuk mengurangi penguapan dan melindungi diri dari hewan. Akar kaktus dapat menyebar luas atau berupa akar tunggang untuk menyerap air dengan cepat. Kaktus umumnya hidup di daerah gurun, tetapi juga dapat dibudidayakan sebagai tanaman hias di daerah tropis. Selain indah, beberapa jenis kaktus menghasilkan buah yang dapat dimakan dan memiliki nilai gizi. Kaktus juga berperan dalam ekosistem serta memiliki nilai ekonomi. Perkembangbiakannya dapat terjadi secara generatif melalui biji dan
lapisan. Lilin pada permukaan batang membantu mengurangi penguapan sehingga air dapat tersimpan lebih lama. Kaktus juga memiliki bentuk yang beragam, mulai dari kecil hingga tinggi menjulang, sehingga banyak dijadikan tanaman hias karena unik dan mudah dirawat. Pohon mangga Mangifera indica merupakan tumbuhan buah dikotil yang sangat populer di daerah tropis, termasuk Indonesia. Tumbuhan ini memiliki akar tunggang yang kuat, batang berkayu, serta daun menyirip yang berfungsi untuk fotosintesis. Buah mangga memiliki rasa manis hingga asam, dengan kandungan vitamin A, vitamin C, serat, dan antioksidan yang bermanfaat untuk kesehatan tubuh, seperti menjaga daya tahan tubuh dan kesehatan mata. Selain dikonsumsi langsung, mangga juga dapat diolah menjadi jus, selai, manisan, dan berbagai produk makanan lainnya yang bernilai ekonomi tinggi. Pohon mangga tumbuh baik di daerah yang hangat dengan sinar matahari cukup serta tanah yang subur. Selain menghasilkan buah, pohon mangga juga bermanfaat bagi lingkungan karena dapat menghasilkan oksigen, mengurangi panas, dan memberikan keteduhan. Perkembangbiakan mangga dapat dilakukan secara generatif melalui biji dan secara vegetatif seperti cangkok, opulasi, dan sambung pucuk. Cara vegetatif lebih sering digunakan karena hasilnya lebih cepat berbuah dan memiliki kualitas yang sama dengan induknya. Secara keseluruhan, pohon mangga memiliki manfaat besar baik dari segi kesehatan, ekonomi, maupun lingkungan, sehingga penting untuk dibudidayakan dan dilestarikan. Pohon cabai merupakan tanaman dikotil yang banyak dimanfaatkan buahnya sebagai bumbu masakan. Tanaman ini memiliki akar tunggang, batang bercabang, dan daun menyirip. Cabai berasal dari Amerika Selatan, tetapi kini sudah banyak dibudidayakan di Indonesia karena nilai ekonominya tinggi. Cabai tumbuh baik di daerah bersuhu hangat, dengan tanah subur dan drainase baik. Bunganya kecil berwarna putih dan setelah penyambukan akan menjadi buah yang berubah warna dari hijau menjadi merah, kuning, atau oranye saat matang. Buah cabai mengandung vitamin A, C, dan kapsaicin yang memberi rasa pedas serta bermanfaat bagi kesehatan. Selain untuk masakan, cabai juga digunakan dalam industri makanan, obat, dan kosmetik. Tanaman ini diperbanyak melalui biji generatif dan menjadi salah satu komoditas pertanian penting di Indonesia. Pohon alpukat Persea americana adalah
tumbuhan dikotil yang berasal dari Amerika Tengah dan Selatan, namun kini banyak dibudidayakan di daerah tropis termasuk Indonesia. Pohon ini memiliki akar tunggang, batang berkayu, daun bertulang menirip, dan dapat tumbuh hingga 10–20 meter. Alpukat tumbuh baik di tanah subur dengan sinar matahari cukup. Bunganya kecil berwarna hijau kekuningan dan setelah pembuahan menghasilkan buah alpukat yang berbentuk bulat atau lonjong dengan daging berlemak dan bergizi tinggi. Buah alpukat kaya akan lemak sehat, vitamin, mineral, dan serat yang bermanfaat bagi kesehatan tubuh. Selain dikonsumsi langsung, alpukat dapat diolah menjadi jus, salad, dan berbagai makanan lainnya. Selain buahnya, pohon alpukat juga bermanfaat bagi lingkungan karena menghasilkan oksigen dan membantu menjaga keseimbangan ekosistem. Secara ekonomi, alpukat memiliki nilai jual tinggi sehingga banyak dibudidayakan oleh petani. Perbanyakan alpukat dapat dilakukan secara generatif melalui biji dan vegetatif seperti tangkop, ovulasi, dan sambung pucuk. Secara keseluruhan, alpukat merupakan tanaman yang penting karena bermanfaat bagi kesehatan, lingkungan, dan ekonomi. Pohon kedondong Spondias dulcis adalah tumbuhan buah dikotil yang banyak tumbuh di daerah tropis, termasuk Indonesia. Tanaman ini memiliki batang berkayu, akar tunggang, dan daun majemuk menyirip. Buahnya berbentuk lonjong, berwarna hijau hingga kuning, dengan rasa asam segar dan kaya vitamin C serta serat. Kedondong dapat dimanfaatkan sebagai bahan makanan seperti rujak, manisan, dan jus, serta memiliki nilai ekonomi yang cukup tinggi. Selain itu, pohon ini juga bermanfaat bagi lingkungan karena menghasilkan oksigen dan membantu mencegah erosi tanah. Perbanyakan dapat dilakukan melalui biji, tangkop, dan stek batang, sehingga mudah dibudidayakan. Pohon pepaya Carica pepaya adalah tumbuhan dikotil yang berasal dari Amerika Tengah dan kini banyak dibudidayakan di daerah tropis, termasuk Indonesia. Tanaman ini mudah tumbuh di tanah subur dan berdrainase baik. Secara morfologi, pepaya memiliki batang tegak, tidak berkayu, akar tunggang, daun besar, berbentuk menjari, serta bunga jantan, betina, dan sempurna. Buahnya berbentuk lonjong, berwarna hijau saat muda dan kuning saat matang, dengan biji hitam di dalamnya. Pepaya sangat bermanfaat karena buahnya kaya vitamin A, E, serat, dan enzim papain yang baik untuk pencernaan. Selain buah, daun, bunga, dan bijinya juga dapat dimanfaatkan sebagai makanan dan obat tradisional. Selain bernilai ekonomi tinggi,
esculenta adalah tumbuhan dikotil yang berasal dari Amerika Selatan dan kini banyak dibudidayakan di Indonesia. Tanaman ini memiliki batang berkayu, akar tunggang yang berubah menjadi umbi, serta daun menjari berwarna hijau. Umbi singkong menjadi sumber karbohidrat penting yang dapat diolah menjadi berbagai makanan seperti teh, keripik, dan tepung. Tapioka, daunnya juga dapat dimanfaatkan sebagai sayuran yang kaya gizi. Singkong mudah tumbuh di berbagai jenis tanah, tahan terhadap kekeringan, dan berkembang biak secara vegetatif melalui stek batang. Selain bermanfaat sebagai pangan, singkong juga memiliki nilai ekonomi dan membantu menjaga lingkungan. Pohon jambu adalah tumbuhan buah dikotil yang banyak tumbuh di Indonesia. Tumbuhan ini memiliki akar tunggang, batang berkayu, daun menyirip, serta bunga putih yang berkembang menjadi buah. Buah jambu kaya vitamin C, serat, dan antioksidan sehingga baik untuk kesehatan. Selain buahnya, daun jambu juga bermanfaat sebagai obat tradisional. Pohon jambu